Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kawira di King Osparko. Pada video kali ini saya akan share sedikit tips ya bagi mereka yang suka lari di jalan ya, di jalan raya ya. Yang tentu saja ada beberapa tips yang saya rekomendasikan sehingga Anda akan aman. Yang pertama adalah tentang cuaca. Jika kalian lari di jalan raya ya, perhatikan cuaca. Kalau cuacanya itu gelap ataupun tidak ada penerangan sama sekali, saya sarankan Anda menggunakan ataupun membawa headlamp ataupun lampu kepala ya. Contohnya seperti ini ya, ini memang saya rekomendasikan untuk digunakan. Headlamp ini taruh di kepala ya, seperti inilah ya. Nanti di setting ya. Intinya ada headlamp ini, lampu kepala yang bisa membantu memberikan pencahayaan. Kenapa? Karena di jalan-jalan tidak semuanya ada lampu penerangan. Tidak ada juga tempat-tempat yang memang mungkin bisa secara jelas melihat bagaimana kondisi jalan. Contohnya seperti ini. Kayak gini kan. Kita nggak tahu ya. Lalu minggir-minggir, akhirnya kita karena ada got kecil ataupun celah-celah ini membahayakan sehingga bisa berakibat fatal pada kaki kita. Bisa ankle ataupun cedera lainnya, terjatuh, kemudian lutut berbentur dengan aspal ataupun tanah ya. Itu yang pertama, perhatikan cuaca. Tapi kalau kalian larinya pagi, siang, sore yang memang sudah ada cahaya matahari sih nggak masalah. Tapi bagi mereka yang mungkin larinya startnya subuh atau memang lari malam di daerah-daerah yang memang minim pencahayaan, tolong gunakan lampu ini sebagai sarana penerangan kalian. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah ketika Anda berlari di jalan raya ya, pastikan tempat-tempat jalan tersebut di daerah-daerah tersebut yang ya sedikit lah, nggak terlalu padat lalu lintasnya. Kalau padat sekali, ini tentu saja ini akan berakibat ya, nggak bagus juga sih kepada paru-paru kita karena adanya polusi udara. Jadi kalau kalian lari di tempat-tempat yang mungkin di jalan raya, pastikan memang nggak padat nggak padat lalu lintas, agak sepi sedikit lah ya, sehingga nggak terlalu banyak polusi yang kita hirup. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika Anda berlari, pastikan Anda sudah menentukan arah tujuan Anda ya. Jangan sampai kalian nggak tahu kita mau kemana, yang penting mengikuti saja lari Anda, padahal di sana rute-rute yang Anda lalui itu berbahaya. Contohnya berbahaya adalah mungkin Anda ingin mau menyeberang, nggak ada penyeberangan, padahal kondisi lalu lintasnya itu padat, rawan, langsung crossing jalan ataupun nyebrang di tikungan ataupun tempat-tempat lain yang memang yang Anda tidak tahu kondisinya. Jadi patut Anda ketahui bagaimana kondisi jalan, kondisi wilayah, kondisi lalu lintas. Itu hal yang sangat penting menurut kita. Dan yang paling perlu Anda ketahui ya, Anda harus menyeberang ataupun melewati jalan itu yang memang memiliki tempat penyeberangan. Contohnya ini ya, ini yang namanya zebra cross, tempat penyeberangan. Saya tahu mungkin Anda pada saat lari itu heart rate-nya sudah tinggi, sudah semangat, jadi pengen cepat-cepat menyeberang melewati jalan tersebut dengan tidak memperhatikan tempat penyeberangan. Itu risiko kecelakaannya tinggi sekali ya, karena kita kan kondisi sudah capek ataupun memang sudah ingin mencapai klimaks, jadi kita kurang waspada. Jadi saya sarankan cari tempat yang memang layak. Tapi kalau memang tahu tidak ada, pastikan lalu lintas itu sudah sangat sepi, jangan pada saat tikungan. Oke, berikutnya adalah itu yang tentang penyeberangan ya. Berikutnya pada saat kita berlari, kalau memang tidak memiliki trotoar ini seperti ini, tempat ya buat pejalan kaki, pedestrian, kalau memang tidak ada di jalan tersebut, kalau memang digunakan pure jalan raya ini, pastikan Anda berlari
berlawanan dengan lalu lintas ya. Lalu lintasnya kan begini, berarti Anda larinya berlawanan tapi di sebelah sisi dalam ya. Sisi. Kenapa? Supaya kita bisa waspada, bisa melihat lalu lintas itu bergerak kemana ya. Kalau kita lari searah lalu lintas ke depan, nggak, kamu di sini aja. Nah, lari ke depan, kita nggak tahu di belakang ada motor, mobil yang memang manuvernya ugal-ugalan. Nggak tahu kita sedang berlari. Kita lari ke sini, tiba-tiba ada yang nyerempet dari belakang. Nah, seperti ini kan. Nah, kalau lari, nggak, kamu di sana aja. Nah, lihat lari begini, nah, ada yang nyalip. Kita nggak tahu. Karena ada pengalaman teman saya ditabrak oleh kendaraan, hingga kakinya cedera, bahkan patah, dan merugikan dirinya sendiri, harus beristirahat cukup lama. Ya, jadi kalau lari di jalan yang tidak memiliki trotoar atau pure jalan ini, ya berlawanan arah. Kita bisa melihat, bisa mengelak lah. Tapi kalau ada trotoar ya gunakan trotoar. Tapi kan tidak semua jalan raya disediakan trotoar seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah pada saat lari Anda jangan menggunakan headset ataupun hal-hal lain yang memang mengurangi pendengaran kalian. Karena kalau kalian pendengarannya sulit dengan kondisi lalu lintas yang padat, itu berbahaya sekali. Hingga bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pakai headset lari, sudah pakai headset lari, ternyata ada suara klakson, suara kendaraan, akhirnya kalian ditabrak ataupun disenggol. Itu merugikan kalian. Dan yang paling terakhir lagi, pada saat emergency, kita memang butuh sesuatu ya, alat komunikasi. Ya kalau kalian bawa HP ya. Kalau kalian nggak bawa HP ya, kalian harus minimal bawa uang ya sekitar 10 ribuan atau 50 ribu lah, buat hal-hal yang bersifat kritis. Contohnya emergency di tengah jalan, kalian haus, nggak bawa air, bisa minum, kalian butuh kecepatan untuk naik angkot, Gojek, atau Grab, ataupun alat transportasi yang memang butuh uang. Jadi kalian selipkan uang ya, uang kecil mungkin di kantong celana Anda ataupun di HP. Tapi kalau bawa HP bisa pakai QRIS nggak apa-apa. Tapi kalau memang hal-hal lain harus bawa. Intinya harus bawa alat bayar, bisa menggunakan HP atau uang untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Oke ya, itu tips singkat pengalaman saya sih selama saya berlari di jalan. Saya melihat beberapa teman saya kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, dan tetap semangat. Semoga kita bisa menjadi manusia yang memiliki kesehatan dan kebugaran yang baik. Tetap semangat, Carlton Tactical, always forceful. Carten's Tactical, always forceful.